Assalamualaikum bunda-bunda hebat. Apa kabar bunda-bunda semua? Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya bunda-bunda. Hari ini selamat datang kembali. Selamat datang kembali di channel saya Berkah 5758. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya bunda-bunda. Jadi hari ini saya mau sharing sedikit mengenai 3 teknik sukses keuangan ya bunda-bunda. Jadi begini, 3 teknik sukses keuangan gitu ya bunda-bunda. Apa saja kak? Kenapa sih kita kok perlu belajar tentang tips ini? Ya kembali lagi, ini tujuannya adalah untuk mengatur supaya kita bisa mengatur keuangan ya bunda-bunda ya. Nah kemudian yang pertama yaitu adalah membuat. Kita harus membuat. Apa maksudnya membuat? Membuat adalah kita mempelajari dan mengembangkan skill high income bunda-bunda, ya. Jadi ini maksudnya gimana? Maksudnya itu kan bunda-bunda kan berbeda-beda ya untuk high income-nya, maksudnya pendapatan terbesarnya dari mana. Kita harus mempelajarinya. Nah misalnya pendapatan besar oke lah cari dari gaji bakso gitu misalnya. Tapi selain itu yang bisa bunda-bunda yang bisa bunda itu apa namanya, dari bunda sendiri, misalnya jualan online kah, atau mungkin bisnis apakah gitu yang dari bunda sih, yang sekiranya itu bisa menghasilkan income atau pendapatan yang besar, itu harus bunda kembangin. Jadi pelajari, kembangkan supaya kedepannya harus lebih baik lagi. Nah jika belum ada ya kita buat bunda-bunda, misalnya dengan bisnis online. Bisnis online ini kan gampang ya bunda-bunda, ya nggak gampang juga, maksudnya kan dengan banyak kita taruh lah misalnya di Tokopedia, Shopee gitu jualnya. Nah untuk kemudian kalau misalnya nggak punya modal gimana? Nah ini kalau nggak punya modal kan bisa dropship bunda-bunda. Itu banyak kok di Tokopedia, di Shopee itu yang tokonya memang bisa dropship gitu. Nah itu bisa bunda gunakan. Jadi tanpa modal pun bunda tetap bisa menghasilkan pendapatan. Jadi istilahnya apa ya, kita jualin barang orang jadi kita ambil untungnya gitu, keuntungannya buat kita. Nah itu kan lumayan bunda-bunda. Kalau misalnya bunda-bundanya telaten, bunda-bundanya rajin, itu insya Allah bisa itu menghasilkan keuangan yang lebih besar, bahkan bisa loh lebih besar dari gaji yang diterima oleh pegawai-pegawai seperti itu bunda-bunda. Jadi kalau memang sudah ada sumber penghasilan lain selain gaji, sudah ada ya bunda tinggal mengembangkan supaya lebih rame, lebih baik lagi, lebih besar lagi gitu. Dan kalau belum ada ya bunda harus membuat seperti itu ya bunda-bunda. Kemudian yang kedua adalah harus jaga. Nah di sini jaga apa sih yang harus dijaga? Yang harus dijaga yaitu cara mengatur pemasukan dan pengeluaran ya bunda-bunda. Itu yang harus dijaga. Jangan sampai kita kalap gitu ya bunda-bunda, beli ini beli itu tanpa kita pikirkan, oh ini nanti harus sesuai nggak gitu, nggak kita pikirin. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi untuk pemasukan dan pengeluaran ini harus kita jaga betul-betul, jangan sampai nanti lebih besar pasak daripada tiang gitu ya bunda-bunda ya.
kan yang lebih baik kan besaran tiang daripada pasarnya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa di sini nggak seimbang juga, jadi lebih besar pemasukannya, artinya masih ada tabungan gitu bunda-bunda. Nah, kemudian yang ketiga adalah gandakan. Maaf, ini salah, gandakan. Oke, gandakan ini maksudnya apa? Gandakan uang. Jadi uang sisa, bukan uang sisa ya, uang bunda yang udah sisa untuk untuk tabungan, uang untuk anggaran tabungan dan investasi. Ini jangan bunda-bunda jangan cuma disimpan aja ya. Memang kita bisa simpan uang itu, memang menyimpan uangnya aja itu bagus sih, karena kalau kita butuh sewaktu-waktu bisa bisa kita ambil gitu ya. Tapi sekali lagi, ini itu namanya adalah idle money, dimana uang itu hanya stagnan artinya apa? Tetap. Jadi sekarang kita nabung 500, bulan depan nabung 500, bulan depannya 500 lagi, stuck terus seperti itu sampai 1 tahun. Kita sampai kita sampai di tabungan berapa? 500 kali 12, 6 juta. Oke, 6 juta yang kita punya tabungan 6 juta itu tanpa kita investkan kemanapun, misalnya tanpa kita investkan, jadi cuman didiemin aja di ATM, didiemin aja di bank gitu. Ini kalau saya menyebutnya adalah idle money, jadi uang yang tidak bergerak. Nah, yang bagus itu bunda-bunda, jadi tetap ada tetap ada idle money itu memang harus ada, supaya suatu kita butuh bisa kita ambil gitu ya. Diusahakan enggak, tapi kalau misalnya ada darurat kan kita bisa ngambil gitu, itu bisa. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau bunda itu menginvestkan uang ini. Apa tujuannya invest ini? Tujuannya adalah supaya uang ini lebih berkembang lagi. Misalnya bunda investkan 500.000 untuk apa? Misalnya investkan berapa, misalnya 2 juta untuk buka bisnis makanan. Nah, kan hasil dari hasil dari jualan makanan itu kan bisa bunda gunakan untuk nabung lagi gitu. Jadi istilahnya uang berputar. Nah, yang lebih bagus yang ini bunda. Jadi kalau bisa kan jangan kita yang bekerja terlalu keras, tapi kalau bisa uang juga bekerja untuk kita ya. Maksudnya uang bekerja bukan berarti bunda utangin terus diganda-gandain gitu ya bunganya, ya bukan seperti itu juga. Jadi yang maksudnya uang bekerja ya ini bunda investkan uang untuk buka usaha, habis itu hasil usahanya bisa digunakan untuk nabung lagi, invest lagi, nabung lagi, invest lagi. Nilai positifnya di sini adalah bunda punya tabungan yang nilainya itu lebih besar kan, kita dapat dari tabungan setiap dari hasil kita nyisihin setiap bulannya. Kemudian kita juga dapat tabungan dari hasil nyisihin dari hasil usaha atau hasil investasi, kan seperti itu bunda. Jadi ada 2 sumber tabungan. Nah, kemudian di sisi positifnya lain, kalau misalnya bunda investnya ke usaha jualan, nah akhirnya bunda juga punya bisnis toh, bunda punya toko, bunda punya counter atau punya apa lah gitu. Nah, itu ambil nilai positifnya. Jadi yang kalau kita ingin sukses dalam keuangan itu kita harus bisa menggandakan uang. Tapi sekali lagi bunda bukan menggandakan uang dengan menghutangkannya, kemudian memberikan bunga yang berlipat-lipat untuk orang tersebut. Itu jangan bunda ya, itu tidak diperbolehkan ya bunda-bunda. Kalau misalnya bunganya berlipat-lipat itu kalau dalam Islam kan tidak boleh menyusahkan sesama saudara gitu kan, tidak boleh bunda-bunda, kan sesama Islam, sesama umat muslim. Jadi yang lain aja, investasikan yang lain aja, buka jualan kah, jualan apa, makanan kah, jualan minuman kah, atau apa yang lain, counter kah atau apa ya. Istilahnya jangan sampai uang itu hanya idle, uang itu hanya diem, itu jangan seperti itu ya bunda-bunda. Jadi ini 3 teknik sukses keuangan bunda-bunda.
Jadi seperti itu tadi ya, kita harus buat. Nah, kaitannya dengan nih skill high income ini bisa kaitkan bunda dengan menggandakan ya. Kemudian jaga pengeluaran dan pemasukan bunda-bunda, jangan sampai besar pasak daripada tiangnya. Dan yang terakhir adalah gandakan jumlah tabungan, itu jumlah tabungannya diperbanyak, investasinya diperbanyak, investasinya untuk membuka usaha dan bisnis ya bunda-bunda. Jadi seperti itu. Jadi itu bunda-bunda sharing saya hari ini. Oke, sharing saya bunda-bunda hari ini mengenai 3 teknik sukses keuangan. Semoga video ini bermanfaat untuk bunda-bunda semua ya. Bagi bunda-bunda yang mau mencoba dengan trik ini, monggo silahkan. Dan semoga bunda-bunda senantiasa sukses ya bunda-bunda. Oke, semangat selalu, jangan pernah menyerah apapun yang ada, apapun halangan yang ada di depan bunda, maju terus, karena nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Oke bunda-bunda, semangat, selamat mencoba, dan salam sukses. Oke, saya akhiri video saya. Terima kasih karena bunda sudah menonton video saya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.